Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan, aku Diandra Syafina Putri Suprapto sebagai host. Sebelumnya, boleh perkenalkan ibu dengan ibu siapa ya? Oke, nama saya Ira Sapitri Sarjono, saya dari Bekasi, saya mengajar di Fajar Hidayah sebagai guru bahasa Arab. Nah, sebelumnya, jenjang pendidikan ibu apa saja sih? Sebelumnya jenjang pendidikan saya itu pertama itu Madrasah Ibtidaiyah, lanjut Hmm, masuk Pondok Pesantren Darussalam Gontor, setelah itu melanjutkan S1 di Universitas Darussalam Gontor. wah, berarti ibu guru bahasa Arab ya? Nah, kenapa sih ibu suka sama bahasa Arab? Apakah ada tujuan tertentu atau emang ibu suka aja? Oh, jadi waktu saya TK, saya pernah dengar ada negara Mesir itu membuka banyak beasiswa. Dari situ saya Hmm, mulai tertarik sama yang namanya bahasa Arab. Setelah itu saya mulai mempelajari bahasa Arab dari Madrasah Ibtidaiyah itu sendiri. Sepertinya saya lebih menyukai bahasa Arab daripada bahasa Inggris. Lalu saya masuk hmm. pondok, ya lebih ditanamkan bahasa Arab lagi sampai datangnya masa kuliah, ya itu yang saya ambil. Oh, gitu ya. Menarik ya ke teman-teman. Oke, selanjutnya apa aku boleh bertanya? Bagaimana sih metode-metode ibu dalam mengajarkan anak murid didik di sekolah Fajar Hidayah? Apakah seperti metode waktu seperti 20-25 atau metode yang lain nih? Untuk metode itu sendiri pasti kita ikut kelas masing-masing ya. Contohnya Hmm. kayak misalkan kelas 7, 8, 9 sampai 12 itu pasti berbeda. Kalau misalnya kelas 7, 8 itu mereka suka kayak suatu hal yang dengan kegiatan. Nah, kalau kelas 9 karena mereka juga anaknya suka ngegame, jadi sambil kita kasih game. Nah, kalau kelas 10, 11, kalau untuk kelas 10, 11 mungkin karena mereka juga isinya anak-anak yang suka bikin video. Nah, Hmm. jadi lebih banyak video di HP saya ini ya anak 10, 11. Kalau untuk anak 12 mereka suka belajar bahasa Arab dan suka bertanya-tanya, makanya saya banyakkan kosakata. Oke, menarik banget ya Bu. Nih, ngomong-ngomong nih soal FH, kita kan sama-sama baru nih ya di sekolah ini. Aku boleh tanya, apa sih first impression ibu tentang sekolah ini? Oh, first impression di tengah generasi Gen Z ini sendiri, sekolah Fajar Hidayah ini termasuk salah satu sekolah Islam terpadu yang memang harus kita kembangkan, kita kembang biakan lagi, kita harus lebih banyak memperluas lingkungan, sarana atau lain sebagainya. Karena sekolah Islam sekarang tuh sudah jarang karena anak-anak lebih suka ke sekolah negeri atau swasta. Swasta pun mungkin agamanya tidak terlalu banyak seperti sekolah Islam pada umumnya. Oke, menurut ibu, bagaimana sih tanggapan ibu ketika ada anak yang mungkin memiliki kekurangan atau ketidakpahaman dalam pembelajaran ibu? Itu pasti udah banyak ya karena bahasa Arab itu kan emang bukan bahasa dunia, bukan bahasa yang setiap orang itu pasti bisa. Hmm. Apalagi bahasa Arab itu lebih dominan ke orang Islam itu sendiri. Nah, kalau bahasa Inggris mungkin semua orang pasti sering mendengar karena memang kesehariannya bahasa Inggris. Nah, jadi cara saya menanggapi itu sendiri mungkin saya melihat anak-anaknya. Contoh kalau misalkan anak itu memang sulit untuk menghafalkan suatu vocabularies atau kosakata, mungkin saya akan memberinya satu-satu. Tapi kalau misalkan anak itu pintar atau memang sudah mudah untuk menghafalkan kosakata, ya mungkin saya tambah. Oh, memang sih generasi sekarang, apalagi generasi Gen Z, emang lebih suka yang adanya belajar sambil bermain ya. Agar kita tuh tidak hanya bosan membaca buku ataupun mencari ilmu yang itu-itu saja, kita juga bisa bermain sambil mencari ilmu gitu. Oke, jadi emang saya setuju sih sama tentang pendapat ibu tentang Gen Z ya. Karena emang sekarang itu kan mayoritas pada anak-anak itu suka sekali bermain game, apalagi game online. Tentunya kita menjadi guru pasti mencari inovasi kan untuk metode-metode pembelajarannya. Jadi kan kalau misalkan anak-anak murid itu kan
biasanya suka bosan atau ngantuk nih, rawan gitu pas pembelajaran karena bosan. Nah, dengan adanya game itu mungkin membuat anak-anak itu semangat serta tertarik dengan pembelajaran itu. Oke, bagus sekali, Bu. Nah, oke, omong-omong, pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu apa sih yang Ibu harapkan kalau misalkan Ibu tuh kan mengajar bahasa Arab nih? Ibu tuh mengharapkan apa ya? Kayak misalkan dengan adanya bahasa Arab, dengan adanya pembelajaran bahasa Arab nih di sekolah FH, Ibu kayak ingin apa nih? Kalau menurut ibu sendiri ya, namanya bahasa itu mungkin pertama pasti biar anak itu memperluas wawasan, agar yang mereka bisa tidak hanya bahasa Indonesia itu sendiri atau bahasa Inggris, bahkan mereka bisa bahasa Arab. Terlebih kita sekolah Islam terpadu. Berikutnya mungkin salah satunya agar anak-anak bisa lebih memahami Al-Quran, karena kalau misalkan kita hafal Al-Quran, lebih baik kita menghafal artinya juga agar kita dapat mengamalkannya. Oke, saya setuju sih. Karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup ya. Penting sekali untuk kita jaga untuk anak-anak zaman kita sama zaman sekarang ya. Nah, jadi kan di sekolah kita itu sudah mengadakan seperti event-event dan muhadharah mingguan. Nah, menurut Ibu apa sih acara-acara yang akan Ibu tambahkan? Apakah Ibu memiliki ide yang menarik atau sebagainya? Sebenarnya kalau untuk menambahkan suatu acara kita itu udah banyak. Insya Allah agenda-agenda di sini juga semuanya udah banyak, bermanfaat, dan memang untuk memperluas wawasan. Cuma kalau menurut saya sendiri, enaknya kalau misalkan kita itu lebih mendalami setiap acara itu sendiri. Contohnya kayak misalkan muhadoroh. Nah, siapa yang akan tampil, siapa yang akan show di muhadoroh itu sendiri, seharusnya dia memberikan penampilan terbaik dari pidatonya, bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya, bahkan bahasa Indonesianya, dari puisi, pantun, atau drama itu sendiri. Karena kalau misalkan muhadoroh itu jadi suatu hal yang biasa atau suatu hal yang kalau bahasa anak zaman sekarang garing ya, nah itu pasti akan seterusnya akan mereka menjudge bahwa muhadoroh itu suatu hal yang tidak seru. Nah, beda hal kalau misalkan kayak mungkin ada kelompok-kelompok sebelumnya pidatonya jelek atau puisinya jelek tapi di drama dia bagus, atau sebaliknya di drama dia jelek tapi puisi atau pidatonya bagus, itu nggak apa-apa karena itu menambah evaluasi setiap minggunya. Oke, jadi di sini karena kita kan udah muhadharah nih ya. Jadi kita tuh berarti harus memiliki persiapan yang sangat matang ya untuk mempertujukan muhadharah ini. Nah, semoga dari tanggapan Ibu, semoga event-eventnya yang kedepannya menjadi lebih seru ya dan lebih diminati oleh banyak orang. Bagaimana tanggapan Ibu tentang kita yang sesolid itu hingga tak ada perbedaan antara SD, SMP, dan SMA? Nah, itu kan seru banget kan ya, Bu? Jadi, tuh dekel-dekelnya tuh bisa bersosialisasi, gabung sama dekel apa sama kakak-kakaknya. Belum lagi kan FH apa murid-murid FH itu kan suka main-main ya. Nah, itu menurut Ibu tanggapan Ibu kayak gimana sih? Ya, pastinya kalau tanggapan jangankan saya, kalian saja kalau misalkan sudah seakrab atau sesolid itu sesama SD, SMP ataupun SMA yang tidak ada perbedaan, pasti senang, bukan? Nah, bukan hanya senang, bahkan malah kita banyak sekolah yang ingin seperti kita mungkin ya, yang sesolid ini Setuju SD, banget sih. SMP, SMA itu tidak ada perbedaannya. Bahkan sampai makan pun ya satu ruang makan, sholat pun satu ruang sholat. Iya, betul. Betul sih, betul. Saya setuju banget sih kayak kan kalau di FH itu kita kayak dibebasin untuk bersosialisasi dengan siapa, dengan kakel-kakelnya, dengan tingkatannya ya. Jadi anak-anak yang di kelas bawah tuh bisa bermain dengan kakak-kakaknya, juga bisa bersosialisasi. Dan juga tidak ada perbedaan antara mereka gitu kan ya. Oke Diandra, dari tadi saya sudah diberi pertanyaan banyak ya. Iya, Sekarang mungkin saya mau bertanya nih, sebagai boleh. murid baru, Diandra murid baru kan? Iya dong. Sebagai murid baru, gimana sih tanggapan Diandra pertama kali masuk ke sekolah Islam terpadu Fajar Hidayah ini?
Oke, sebagai murid baru tentunya saya tuh sangat senang karena bisa berpindah ke lingkungan yang ramah dan di sini tuh aku shock banget, 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 banget. Kenapa? Karena di sini tuh bener-bener tidak ada perbedaan antara mau dekel, kakel. Di sini tuh saling berterima, saling mensupport dan tidak ada yang namanya tuh yang saling bermusuhan, menjelek-jelekan dan kita tuh juga dibebasin bermain, bahkan guru-gurunya tuh friendly-friendly banget ya di sini. Nah, itu tuh aku bangga banget karena bisa sekolah di sini. Oh, Oke. Masya Okay. Allah. Memang sebagus itu ya, sebaik itu. Ya, mungkin memang sebaik itu atau sebagus itu, tapi kita memang harus tetap tahu sopan santun atau tata krama itu Betul. sendiri ya. Betul, betul. Apalagi adik kelas ke kakak kelas itu harus menghormati dan kakak kelas ke adik kelas harus menyayangi. Nyayangi. Sama seperti kita ke guru-guru ataupun guru-guru ke murid-murid. Betul. Setuju sih, Bu. Eh, Betul banget. by the way, Mm-mm. yang Diandra suka nih, salah satu dari event yang ada di Fajar Hidayah sendiri itu apa sih? Menurut aku, dari event-event semuanya, ini yang paling aku suka adalah event Mohadoroh. Kenapa? Karena di sini anak siswa, mau siswa pun siswi ini dilatih menjadi berbagai kelompok yang dimana itu mereka itu dilatih untuk saling bekerja sama dan berkomunikasi nih. Jadi kan mereka tak bakal tampil. Tentunya harus ada partisipasi dan kerja keras yang bagus dong antara kepada mereka. Jadi menurut saya ini bukan cuma melatih kerjasama aja, melainkan juga melatih public speaking mereka di depan banyak orang. Karena dia kan juga tampilnya nggak cuma satu sama dua orang aja. Kan mereka tampilnya ke semua orang yang ada di sekolah ini. Nah, betul sekali, betul sekali. Ibu pun sama. Ibu suka Mohadoroh apalagi kalau misalkan sudah siap ya, sudah sangat siap kelompok itu sendiri dari hari-hari sebelumnya. Betul Entah banget. pidatonya, puisinya, pantun bahkan sampai drama itu sendiri. Iya, betul banget. Setuju deh. Oke, mungkin ini saja Ibu untuk podcast hari ini. Terima kasih banyak Ibu udah mau mengikuti podcast kita untuk hari ini. Oke, selanjutnya saya Diandra Syafina Putri Suprapto sebagai host baru. Jangan lupa untuk mendengarkan podcast yang lain. Oke, see you on next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.